Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalam alal anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatul iman, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis taklim yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga melalui amal ibadah yang kita lakukan dengan ketaatan-ketaatan di mana kita berusaha sekuat mungkin untuk menjaga kewajiban-kewajiban, dan kita ikuti dengan amalan-amalan sunnah. Semoga Allah jadikan amal ibadah ini menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap kepada Allah taala dengan berusaha menjaga kewajiban-kewajiban yang Allah berikan kepada kita, dan berusaha pula menjaga sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam dalam kehidupan kita. Semoga Allah memberikan penjagaan kepada kemaslahatan dunia kita, dan Allah menjaga kemaslahatan tentang agama kita masing-masing. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Materi kajian kita pada malam hari ini mungkin tidak sama dengan yang disampaikan, yang diumumkan. Saya ingin menyampaikan materi yang saya anggap sangat penting, terutama di abad kita, di era hari ini, di mana kaum muslimin mendapatkan fitnah-fitnah yang sangat amat banyak sekali. Baik fitnah-fitnah itu dari luar maupun fitnah-fitnah dari dalam Islam sendiri. Usaha-usaha untuk merusak Islam itu dilakukan dengan begitu tajam. Baik pelakunya itu dari kalangan kaum muslimin sendiri yang berusaha untuk menimbulkan kegaduhan-kegaduhan di tengah-tengah umat Islam dengan cara meniupkan virus-virus subhat. Itu semua tidak lain adalah untuk merusak dan
melemahkan Islam dan pemeluknya. Apalagi di abad-abad kita sekarang, kita dengarkan para penceramah-penceramah bukan mengangkat umat kembali kepada Al-Quran, tapi para penceramah-penceramah ini justru mengkritiki Al-Quran dan mengkritiki sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mentafsirkan ayat-ayat di luar tempatnya, sebagaimana yang telah dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, yuharrifunal kalima amma wadhi'i, ya, yuharrifunal kalima amma wadhi'i, memutarbalikkan makna-makna Al-Quran dari tempat yang sebenarnya, dan ini sedang terjadi. Kemudian kita simak, kita perhatikan dari dalam Islam sendiri, bagaimana kaum muslimin dan para generasinya, mayoritas, tidak semuanya, tapi mayoritas kaum muslimin terjebak di dalam kelalaian, lalai terhadap agamanya, lalai kepada kitabnya, lalai kepada Robnya. Ini kelalaian-kelalaian yang sedang dialami oleh kaum muslimin dan para generasinya. Hal itu bisa kita saksikan, pertama, melalui banyaknya umat Islam yang tidak memahami tentang agamanya sendiri. Ini bisa kita lihat dari sisi ini. Yang pertama, banyaknya umat Islam yang tidak mengenali syariat agamanya sendiri, ya. Kemudian yang kedua, kita bisa saksikan betapa banyak umat Islam yang meninggalkan kewajiban-kewajiban agamanya, seperti meninggalkan sholat wajib. Coba kita saksikan mayoritas kaum muslimin, kalau separuh saja umat Islam di lingkungan-lingkungan sekitaran masjid, musola dan sejenisnya, kalau separuh saja yang menjalankan sholat itu sudah nggak muat, Pak, masjid-masjid itu. Nanti dijawab lagi, ini kan pandemi, Ustaz. Ini kalau separuh saja nggak muat, separuh saja. Tiap-tiap masjid nggak muat. Separuh saja kaum muslimin istiqomah di dalam agamanya. Belum lagi banyaknya umat Islam meninggalkan kewajiban belajar ilmu kitabnya. Kita lihat berapa persen dari 80% umat Islam yang tersisa ini, berapa persen yang mau belajar tentang Al-Quran dan mau mendalaminya? Berapa persen? Ini bisa kita lihat dari sini. Belum lagi generasinya, Masya Allah. Kalau di satu perumahan itu ada 2000 pemuda, kalau di perumahan itu ada 2000 pemuda, ada 20 saja itu ganteng, Mbak. Mencari 20 pemuda dalam satu komplek perumahan untuk taat kepada Allah, antum temukan enggak ini? Hah? Dari 2000. Masya Allah. Saya ngomong begini ini karena terjun di lapangan dan nyari informasi-informasi. Tidak kita temukan. Masjid-masjid, muadzin-muadzinnya, mayoritas itu sudah lansia, Pak. Makanya masjidnya perlu dirubah namanya Masjid Husnul Khotimah. Kemana anak-anak kaum muslimin ini?
termasuk para penggiat-penggiat yang hari ini upaya untuk memperjuangkan Islam, membela Islam, ternyata banyak di keluarganya itu yang carut marut tentang agamanya. Saya bisa buktikan itu di lapangan. Yang katanya membela Islam, yang katanya memperjuangkan Islam, rumahnya itu carut marut agamanya. Istrinya, suaminya, anak-anaknya, mantunya tidak kenal din, tapi suaranya begitu lantang mensuarakan tentang Islam, membela Islam, menegakkan syariat Islam. Tapi di rumah-rumah mereka kosong tentang syariat. Ini kan kalau boleh bisa dikatakan agak ekstrim, itu koyok dagelan, Pak. Ya, anak-anaknya tidak kenal tentang din. Saya bisa buktikan itu. Ya. Bahkan khotib-khotib, khutbah, duat di dalam mimbarnya luar biasa lantang sekali menyebarkan syariat, untuk menawarkan syariat Islam. Ternyata dalam kehidupannya, putri-putrinya, istrinya, anaknya jauh dari syariat Islam. Padahal ketika khutbah itu luar biasa teriakan-teriakan untuk menyuarakan Islam, tapi anaknya, cara pergaulannya, sekolahnya jauh dari nilai-nilai Islam. Bahkan, bukan cuma begitu, bahkan di sekolah-sekolahnya pun minim pendidikan tentang Islamnya. Dan sekolah Islam kok yang ditonjolkan nudui dandang. Apa nudui dandang? Apa, Pak? Trampen. Pengajaran Qur'annya saya lihat itu masuk ekstra. Lah, SDIT loh, Sekolah Dasar Islam apa itu? Terpadu. Quran masuk ekstra. Saya lihat ekstra itu, Pak. Jadi ekstra itu ibarat kalau ruangan itu gudang gitu ya. Di situ ada nudui dandang. Terus so apa? Fashion anak, Masya Allah, SD. Diajari demikian, kemudian apa? Menari. Kemudian nomor 4 baru Al-Quran masuk ekstra. Ini musibah. Lah kalau Al-Quran dimasukkan ke dalam pendidikan ekstra, termasuk pelajaran penting apa enggak? Hah? Termasuk pelajaran penting apa enggak? Yang mau silakan, yang enggak mau, ini SDIT, yang mana para guru-gurunya, ustadz-ustadznya itu dai-dai menyuarakan tentang Islam. Sekolahannya seperti ini. La haula wala quwata illa billah. Tolong para asatid-asatid yang mendengarkan kajian ini, renungkan. Anda telah menempatkan Quran bukan pada tempatnya. Anda telah merendahkan Al-Quran. Kenapa demikian? Apakah Anda takut sekolah Anda tidak laku kalau Al-Quran itu dijadikan pelajaran utama? Dan kenapa ditempatkan di ekstra? Sehingga anak-anak nanti suka-suka dia belajar atau tidak belajar. Dan Anda sebagai wali murid, kalau ada di sini begitu, saya usulkan usul kepada sekolahannya. Ini kan sekolah Islam. Antum lihat sekolah-sekolah Nasrani itu, Injil itu pelajaran utama, Pak. Bagaimana siswa cinta kepada Injilnya. Antum lihat logo-logonya dijadikan kebanggaan. Mana logo-logo keislamannya tidak jadi kebanggaan bagi kita? Ya, mobilnya ada salibnya, kalungnya ada salibnya, antingnya salib. Perlu giginya pakai. Itu kebanggaan mereka kepada simbol-simbol agama, ditampakkan, ditunjukkan. Nah, ke sekolahan Islam Quran ditaruh ekstra. Oleh karena itu, ayo ikhwah, melihat kondisi ini,
lalu melihat semangat. Nah, makanya semangat itu kalau nggak ngaji kebablasan. Sampai kemarin saya dengar ada adzan hayyalal jihad. Ya begitu ya. Ada memang itu. Ini manhajnya al-ngawuruh. Di zaman Nabi jihad, sahabat jihad, ulama-ulama itu mujahid, tapi tidak ada satupun saking semangat jihad merubah adanya itu sampai dengan, kalaupun dirubah itu ketika adzan, ketika hujan, itu pun tidak khayalal. Sallu bi buyutikum sallu fi rihalikum, dirubah. Tapi bukan demikian. Ini semangat yang tidak berdasarkan ilmu. Dan sekarang bergemuruh suara-suara seperti ini. Saya coba telusuri, Pak. Saya coba telusuri pelan-pelan. Ini semakin tidak jelas dan semakin tidak karu-karuan. Wallah, saya berani mengatakan demikian dan saya siap untuk menyampaikan risalah ini. Oleh karena itu, timbul pertanyaannya sekarang, bagaimana bisa meraih izzul Islam wal muslimin? Bagaimana umat Islam bisa meraih kemuliaannya? Dengan cara apa? Fi dhaw'il kitabi was sunnah, yang sesuai dengan pancaran panduan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW yang sahih. Bagaimana umat Islam bisa meraih kemuliaannya? Maka tolong dicamkan baik-baik materi malam ini dan mari diamalkan dengan benar. Kalau ini nanti kita amalkan, insya Allah Allah akan memberikan kemuliaan kepada kaum muslimin ini. Sehingga umat Islam ini memiliki izzah. Napa izzah itu, Pak? Kewibawaan. Jadi orang melihat Islam dan kaumnya ini itu segan. Lah kalau kerjaannya cuma main WA tiap hari, iktikaf di warkop-warkop, nggak pulang-pulang, generasi kita ini. Apa model seperti ini akan dimuliakan dan akan diberi kemuliaan oleh Allah? Dan kita lupa, ini bagian dari kaum muslimin, orang-orang yang lalai, yang jenengan di warung-warung kopi sekarang tuh saya lihat kemarin tuh mana ya? Warkop itu, Pak, ngalang-ngalai hotel, Pak, sekarang. Ngalang-ngalai depot rumah makan kalah. Ya Allah. Kalah itu. Itu kalau kondisinya seperti ini, kita teringat sebuah firman Allah yang ada di dalam surat 13 ayat 11. Di potongan ayat di situ dikatakan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Coba mari kita buka bersama-sama surat 13 ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sudah ketemu semua? Surat 13 ayat berapa tadi? Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi min wal. Ada terjemah? Baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah
Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya, dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Nah, nih. Jadi kalau kita memang kepingin umat Islam dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari melakukan sebuah perubahan. Dirubah hidup ini. Dirubah gaya hidupnya, dirubah pemahamannya. Nah, dari mana start kita untuk merubahnya itu? Sehingga umat yang tertindas, umat yang lemah, umat yang terlantarkan, sebagaimana kita saksikan hari ini, begitu lemah, terlantarkan, tercabik-cabik keutuhannya, tercerai-beraikan tali ukhuwahnya, itu disebabkan karena umat Islam sendiri telah menodai agamanya sendiri ini dan meninggalkan jalan-jalan kemuliaan. Allah tidak akan merubah nasib umat Islam kalau umat Islam tidak melakukan suatu perubahan. Nah, dari mana persoalannya ini? Dari mana? Kita ingin melakukan sebuah perubahan metode Rabbani, metode dari Allah Subhanahu wa taala yang telah dijalankan oleh para nabi dan para rasulnya alaihi wassalatu wassalam, melakukan sebuah perubahan ilmiah, bukan seperti yang hari ini kita saksikan. Tuduhan-tuduhan, caci makian, cemoohan, hujatan, dendam kesumat telah terkobar di tengah-tengah kita ini, dan kita menikmati berita-beritanya. Halo? Mengkonsumsi isu-isunya dan melok mikir didik-didik loh ngono. Akhirnya terwarnai pola pikir kita ini, ternodai pikiran kita ini. Ya, Masya Allah. Maka ini tidak boleh diterus-teruskan dan harus melakukan sebuah tindakan yang konkret, yang nyata, yang itu akan mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk tanalul izzah, untuk mencapai kemuliaan umat ini. Apa langkah-langkahnya? Yang pertama adalah kathratul istighfar wa taubah. Memperbanyak istighfar dan pertaubatan kepada Allah. Mohon materi ini jangan cuma dicatat, diamalkan dengan benar, dijalankan dengan benar. Perbanyak istighfar dan pertaubatan. Apa yang mendasarinya? Ada dua. Yang mendasarinya ada dua. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada orang-orang yang banyak melakukan istighfar dan menjanjikan kepada orang-orang yang bertaubat dengan janji kemuliaan dan kekuatan. Mari kita simak nasihat Nabi Hud kepada kaumnya di dalam surat 13 ayat 3, surat 11 ayat 3 dan surat 11 ayat 52. Sudah ketemu surat Hud? Yang pertama ayat 3. Wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumatti'akum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kulladhi fadlin fadlah wa in tawallaw fa inni akhafu alaikum adzaba yaumin kabir. Nah. Dan hendaklah kamu memohon ampunan kepada Tuhanmu dan bertobat kepadanya. Niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan. Dan Dia akan memberikan karunia-Nya kepada setiap orang yang berbuat baik,
Dan jika kamu berpaling, maka sungguh aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar. Insyaallah. Ini Nabi Hud memberikan wasiat kepada kaumnya, wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yumati'kum mata'an hasana. Udah, ini lakukan dulu. Lakukan dulu. Banyak istighfar, banyak bertaubat. Kenapa demikian? Banyak kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Ustadz, kan kita sudah ngaji. Dipikirnya pas ngaji itu gak tahu salah sampean. Kalau kita sudah ngaji benar-benar seperti ini, ya, kita istiqomah kajian, istiqomah zikir pagi petang. Apa kemudian kita tidak punya kesempatan untuk melakukan sebuah dosa? Nanti akan kita koreksi. Kesalahan-kesalahan yang biasa kita lakukan dan kita tidak menyadarinya. Ini dasar pertama, ya. Jadi Allah menjanjikan orang-orang yang banyak beristighfar dan banyak bertaubat dengan kenikmatan-kenikmatan yang sangat banyak, dan Allah akan memberikan anugerah, karunia, keutamaan-keutamaan kepadanya. Janji yang kedua di dalam surah yang sama ayat 52. Ini masih dasar yang pertama. Ya. Ayat 52 Allah Ta'ala menyebutkan nasihat Nabi Hud kepada kaumnya. Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yursilis samaa'a 'alaikum midraran wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Dan Hud berkata, wahai kaumku, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, lalu bertaubatlah kepadanya. Niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras. Dia akan menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling menjadi orang yang berdosa. Insyaallah. Allah memberikan kekuatan, memiliki izzah pada orang-orang yang melakukan amalan-amalan tersebut. Ini dasar yang pertama. Dasar yang kedua, kenapa kita melakukan istighfar, memperbanyak istighfar dan pertobatan untuk mencapai izzah? Karena semua kehinaan dan kehancuran suatu umat itu disebabkan oleh maksiat. Oleh kemaksiatan. Ya. Semua kehinaan, semua kehancuran yang dialami oleh umat dari generasi ke generasi itu tidak lain disebabkan karena apa? Kemaksiatan yang telah dilakukannya. Mari kita lihat peristiwa-peristiwa yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Pertama, apa yang menyebabkan makhluk Allah yang mulia, yang menempati derajat minal muqarrabin, makhluk yang dekat dengan Allah, memiliki kedudukan yang istimewa di kerajaan langit, yang setiap hari dimakmurkan dengan tahlil, tahmid, takbir, tasbih. Kemudian makhluk ini diusir oleh Allah ke suatu tempat sejauh-jauh tempat dan menjadi makhluk yang paling jauh dengan Allah Ta'ala. Siapakah dia? Siapakah dia? Halo? Siapakah dia? Makhluk yang dekat dengan Allah, hidup bersama dengan para malaikat di kerajaan langit. Adam, iblis. Siapa? Iblis laknatullah. Apa penyebabnya? Maksiat. Diusir oleh Allah dari kerajaan langit,
sehingga tempatnya menjadi tempat yang paling jauh dari Allah Ta'ala. Dohirnya dirubah oleh Allah, batinnya lebih buruk daripada lahirnya. Dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim, sampai pada puncaknya makhluk tersebut menempati menjadi sebagai imamud dhalal, imam semua kesesatan. Itu disebabkan maksiat. Insyaallah. Awas. Makanya jangan remehkan suatu kemaksiatan. Jangan remehkan suatu kemaksiatan. Kadang-kadang kita ini menyepelekan, Pak. Sepelekan, dan banyak sekarang kita lakukan itu. Saya sudah ingatkan berkali-kali di beberapa majelis taklim, ya. Perkara-perkara ada waktunya, Pak, ada waktu-waktunya. Contoh yang paling, dan ini sering saya sampaikan karena masih sering saya lihat demikian. Kesalahan-kesalahan itu terulang-ulang lagi. Nabi mensyariatkan ketika mendengar suara adzan. Apa disyariatkan oleh Nabi? Satu misal, Pak, satu misal. Jenengan sedang baca Quran, lalu terdengar adzan. Dilanjutkan Qurannya atau dihentikan Qurannya dan mendengarkan adzan? Dalam itu syariatnya. Tapi realitanya kita lihat. Berapa sering kita dengar adzan sedangkan kita masih asik dengan WA kita, dan kita tidak menyadari itu salah. Betul demikian? Belum lagi yang diskusi pelan-pelan, ngobrol sana ngobrol sini, tanya itu tanya ini, di saat adzan sedang dikumandangkan. Ada enggak kalimat yang lebih mulia daripada Quran? Sampai Syekh Abdul Razak mengatakan, hatta idza taqra'ul Quran, sampai ketika kamu membaca Al-Quran dan kemudian terdengar suara adzan dikumandangkan, tutup Quranmu dan dengarkan suara adzan. Itu Quran. Bagaimana dengan WA? Halo? Dan ini kita lihat di mana-mana terjadi. Di mana-mana terjadi. Masya Allah. Loh, ini hati-hati, Pak. Ini satu contoh aja sederhana. Nah, kalau kita tidak merasa itu sebuah kesalahan, saya yakin, Pak, kalau kita sendiri masih demikian, maka anak-anak pun ketika melakukan itu tidak akan kita cegah. Soalnya bapaknya ngono. Mungkin nggak bapaknya masih aktif, nggak biasa mendengarkan adzan, terus anaknya guyon di waktu adzan, orang tuanya melerai? Mungkin? Halo? Mungkin? Mustahil. Tolong masalah ini jangan disepelekan. Saya lihat di kajian-kajian sunnah, di masjid-masjid sunnah terjadi kesalahan ini. Sampai saya merenungkan, ya Allah, benar ini. Kan kadang-kadang kita nggak enak ya. Pas pengajian dibuka anak WA, numpuk ini, nanti aja. Begitu adzan dikumandangkan, langsung ambil semuanya. Action kita. Betul itu? Kalau kemudian kita melakukan kesalahan tidak rumongso itu salah, pertanyaan, tobatnya kapan? Ada kira-kira untuk menyesali? Adakah ada penyesalan? Tidak ada. Kenapa? Tidak merasa bersalah, tidak merasa berdosa. Insya Allah. Dan yakin, Pak, ketika di rumah anak kita guyon, mungkin main mobil-mobilan atau guyon sama teman saudara yang lain, kita pun membiarkan karena itu sudah terbiasa bagi kita. Kita tidak melatih anak kita untuk terbiasa mendengarkan adzan. Kalau panggilan Allah Subhanahu wa taala tidak diabaikan, ada enggak panggilan yang lebih mulia dari panggilan Allah? Di mana adab seorang muslim? Kita tahu sepele nih, Pak, tapi nemen enggak? Istilahnya kalau bahasa kasarnya itu kurang ajarin itu nemen ngaten. Berani enggak jenengan mengatakan bicara sama ustadz gitu ya? Mas, sini Mas. Oh, gimana Ustadz? Ustadz ngobrol aja sampai tak sambian Ustadz ya. Nah, gitu. Kira-kira pripun, Pak? Hah? Antum ngobrol sama ustadz, ustadznya ngomong, kemudian antum tinggal apa? Hah? Kira-kira piye, Pak? Adabnya di mana ini? Terjemahan dhewe, Pak. Gak punya etika ini.
Ini bukan sekedar ustadz, ini bukan, itu belum lagi kalau dibicarakan di perusahaan antum, di kantor antum, antum dipanggil kepala seksi antum, ya, atau manajer antum, kemudian ada apa Pak? Siap, Bapak ngobrol aja dulu, saya tak sambil Pak ya, gitu. Kira-kira gimana antum? Dan ini kita lakukan di dalam syariat agama ini. Kita lakukan di dalam syariat ini. Nah, makanya ini korelasinya di sana, Pak. Kemudian Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam diungkapkan oleh Imam Ibnu Qayyim di dalam kitab Ad-Da' wa Dawa, di mana dia ditempatkan oleh Allah fi daril ladzat wan naim wal bahjah was surur, tinggal di negeri yang penuh dengan kelezatan, penuh dengan kenikmatan, wal bahjah, penuh dengan kegembiraan, wasurur, penuh dengan keceriaan dan keindahan, wasaadah, dan penuh dengan kebahagiaan. Kemudian dikeluarkan oleh Allah ke sebuah negeri al-lalam wal hazan wal masaib, negeri yang dipenuhi dengan penderitaan-penderitaan, negeri yang dipenuhi dengan kesedihan-kesedihan, negeri yang dipenuhi dengan persoalan-persoalan yang tidak pernah berhenti. Apa sebabnya? Maksiat kepada Allah Ta'ala. Ini karena kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oleh karena itu, ayo ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ini persoalan pertama. Maka solusi yang pertama agar kita mendapatkan kemuliaan dari Allah apa? Memperbanyak istighfar dan memperbanyak pertaubatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita amalkan ini. Ya. Yang kedua, bagaimana kita bisa mendapatkan kemuliaan itu? Akal mulia disegani, ditakuti, dipertimbangkan, diperhitungkan adalah bil ilmi, dengan ilmu. Dengan apa? Dengan ilmu. Kenapa dengan ilmu? Karena semua kehinaan, semua dosa yang kemudian menyeret kepada pelaku-pelakunya kepada kehinaan dan kerusakan tersebut, itu disebabkan karena kejahilan. Sebabkan apa? Jadi yang menyeret orang terjerumus dalam segala bentuk kemaksiatan, apa itu syirik, apa itu bid'ah, apa itu maksiat-maksiat yang lain, itu disebabkan karena kejahilannya, karena kebodohan. Makanya ketika Allah ingin menyelamatkan umat manusia ini dari kegelapan, dari kehinaan, dari kerusakan, dari kejahilan menuju cahaya kemuliaan Islam dan kemuliaannya, Allah turunkan dua nikmat. Yang pertama diutus seorang Rasul, yang kedua diturunkan Alkitab. Ilmu. Lah ilmu yang dimaksud apa? Ilmu syar'i. Yang dimaksud adalah apa? Ilmu syar'i. Ini Nabi Nuh alaihissalam bagaimana menghadapi kaumnya? Apa yang Allah berikan, bekal yang Allah berikan kepada kaumnya Nabi Nuh, kepada Nuh di dalam menghadapi kaumnya? Ilmu. Nabi Ibrahim, apa bekal yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim yang datang sendirian menuju kaumnya dan menghadapi kaumnya? Dengan apa? Dengan ilmu. Nabi Yusuf diutus oleh Allah Ta'ala, kemudian menghadapi cobaan-cobaan yang begitu banyak, ujian-ujian yang begitu dahsyat, lalu diangkat derajatnya. Bagaimana Allah mengangkat Nabi Yusuf? Dengan ilmu. Bagaimana dengan Nabi Daud? Dengan Raja Tolut? Apa yang diberikan Allah kepada Raja Tolut? Ilmu. Apa yang Allah berikan kepada Nabi Daud? Ilmu. Hatta al-anbiya, nabi-nabi, termasuk nabi kita yang terakhir, apa bekal yang diberikan Nabi Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW untuk menghadapi kaumnya dan merubah kaumnya, mengangkat derajat kaumnya? Dengan apa? Dengan ilmu. Lalu kemudian kita sekarang tinggalkan ilmu. Ya Allah,
Ya, ilmu. Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam surat 4 ayat 17. Ayat 4, surat 4 ayat 17 yang menjelaskan tentang sebab terjatuhnya manusia di dalam kemaksiatan, kehinaan. Ya, kemaksiatan yang kemudian membawa kehinaan. Itu tidak lain adalah kejahilannya. Silakan dibaca terjemahnya surat 4 ayat 17. Sesungguhnya bertaubat kepada Allah itu hanya pantas bagi mereka yang melakukan kejahatan karena tidak mengerti. Kemudian segera bertaubat. Taubat mereka itulah yang diterima Allah. Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Bapak-bapak, ketika membaca hadis Nabi SAW, di mana Nabi menyebutkan umat ini nanti mayoritas, tetapi Nabi menyebutkan husaun ka husa Isail. Umat yang mayoritas ini seperti ontok. Tahu karakternya ontok itu gimana? Ya, ontok itu berjalannya, Pak, itu dikendalikan oleh dua kekuatan. Ya, jadi ontok itu berjalannya, geraknya itu dikendalikan oleh dua kekuatan. Yang pertama kekuatan apa? Air. Jadi ontok itu tergantung air yang mengalir. Kalau ontok itu ngalir, air itu airnya ke utara, ya ontoknya berjalan ke utara. Tidak pernah ada kita temukan air mengalir ke utara, ontok ke selatan. Tidak pernah ketemu. Ya. Jadi sesuai dengan berjalannya air. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Angin. Ya Allah. Lalu Nabi SAW menyebutkan umat Islam itu nasibnya seperti itu. Husaun ka husa Isail. Mayoritas, tetapi kualitasnya seperti buih yang dibawa oleh air yang mengalir. Kira-kira apa sebabnya? Bagaimana umat Islam yang besar, Islam yang dikatakan Nabi, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih, sementara kaumnya seperti ini. Itu kira-kira apa, Bu? Salah satu sebabnya. Kejahilan. Antum lihat, karena kejahilan umat ini jauhnya dari ilmu, maka gaya hidupnya sesuai dengan apa yang dia lihat. Akhirnya punya karakter yang disebut dengan latah. Nanti bisa dilihat kajian rekaman Ustadz Hendrawan. Hermawan apa Hendrawan? Yang dari Candi itu. Ustadz siapa? Ya pokoknya dicarilah. Di kajian Nidaul Fitrah ada ya, bahas masalah latah. Coba anak-anak kita pun terbawa itu. Saya kaget kemarin anak saya sendiri, Pak. Wong di omah yo gak tau tak ajari ngono. Tontonan-tontonan pun kita pantau dengan baik. Tiba-tiba sisirnya itu enggak seperti biasa gini. Sini ke tengah, sini ke tengah. Ini tanya, iki niru sunai sopo iki? Ternyata sunai Beckham. Latah. Apa yang dia lihat, tren, yaitu diikuti tanpa mengerti mau dibawa kemana ini. Ini perbuatannya siapa? Hati-hati. Dan kita memang selalu kalah dalam perjalanan ini, karena kita kurang serius. Coba sekarang anak-anak kita ketika hobi sepak bola, kaos namanya siapa yang dipasang nih? Ronaldo, Messi. Ini favoritnya dia. Ya. Jadi akhirnya orang-orang ini namanya ada di dalam masjid-masjid kita. Ketika ngaji, oh Messi ngaji nih. Duduk di TPG itu Messi-nya. Antum tidak akan pernah temukan satupun di punggung orang-orang kafir ada nama-nama Islam di sana. Tidak akan pernah antum temukan. Kalau ada teman-teman kerja di pabriknya orang kafir itu, ya,
Ada biasanya penugasan ke luar negeri, Pak. Ke Denmark, ke Jerman, ke Hong Kong, ke Jepang gitu. Tapi kalau namanya mengandung unsur-unsur nama Islam, walaupun punya potensi, sulit untuk diberangkatkan. Nah, kita nggak ngerti yang demikian ini. Saya punya santri di pabrik Eko itu, punya nama, ada nama Islamnya, nggak mungkin diberangkatkan. Dan pun kalau diberangkatkan, itu pertimbangannya itu berlapis-lapis, Pak. Dan anak-anak kita sudah biasa di situ, pakai kaos siapa, termasuk logo-logo tempat ibadah. Pernah antum temukan anaknya orang Nasrani pakai gambar masjid? Hah? Atau gambar Ka'bah? Oh, tambah nemen, Mbak. Tidak akan pernah. Tapi anak-anak kita sudah biasa memakai kaos-kaos yang bergambar candi, ya. Makanya pertanyaan intoleran kemana? Yang intoleran itu yang mana gitu loh. Sudah, ini tolong diperhatikan. Ini tidak disebabkan karena apa? Kejahilan. Dan seperti ini itu jangan disepelekan. Kuncinya kejahilan. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan terangkatnya kedudukan, diangkatnya derajat umat ini karena ilmu. Allah sebutkan hal ini di dalam surat 58 ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Nah, silakan dibuka surat 58 ayat 11. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah lapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu. Insyaallah. Dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Baik, ini poin yang kedua. Agar umat ini diangkat derajatnya oleh Allah, pastikan kita, anak-anak kita, istri kita itu berada di atas ilmu, dan diupayakan untuk menjadi orang-orang yang berilmu. Yang dimaksud ilmu di sini bukan ilmu umum, tetapi ilmu syariat, ilmu syar'i yang diambil dari kitab Allah dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita jeda dulu, kita dengarkan kumandang adzan, lalu kita lanjutkan kembali insyaallah. Alhamdulillah, kita lanjutkan. Jadi langkah yang kedua, apabila kaum muslimin menginginkan, kaum muslimin mengharapkan izzah, kemuliaan, baik itu dunia maupun akhiratnya, maka pastikan kita dan anak-anak kita menjadi orang-orang yang cinta ilmu dan memuliakan ilmu. Ya, pastikan kita dan anak-anak kita mencintai ilmu dan memuliakan ilmu. Ini langkah yang kedua. Oleh karena itulah, ketika umat Islam ini sudah memiliki ilmu, dia punya pendirian. Dia tidak mudah dimanfaatkan. Coba antum lihat sekarang ini. Antum saksikan, ya, betapa terpuruknya kondisi umat Islam, dibentur-benturkan sana sini, ya, diombang-ambingkan sana sini, yang kemudian terjadi carut-marut di kalangan kaum muslimin. Tercerai-beraikan tentang persaudaraannya, tercerai-beraikan akidahnya, tercerai-beraikan cara-cara ibadahnya, sehingga mereka sudah meninggalkan pilar-pilar agamanya, tidak mengenal lagi tentang syariat nabinya alaihi salatu wassalam. Itu disebabkan karena umat Islam telah meninggalkan
ilmu. Jadi mudah dimanfaatkan, mudah dirusak. Ini yang kedua. Yang ketiga, bagaimana caranya umat Islam bisa menggapai kemuliaan, izzah? Yang ketiga adalah al-iman, membangun nilai-nilai keimanannya, membenahi keimanannya, mempelajari pelajaran iman ini secara utuh. Ya. Jadi tidak cukup hanya merasa menjadi orang beriman, merasa menjadi pengikut sunnah, merasa menjadi pengikut para nabi, pengikut sahabat. Tidak cukup dengan merasa, harus bisa dibuktikan dengan amalan-amalan yang nyata. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam surat 3 ayat 139. Surat 3 ayat 139. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Ya. Dan janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula bersedih hati, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang beriman. Insyaallah. Wala tahinu wala tahzanu. Jangan engkau merasa hina, jangan engkau merasa bersedih hati, jangan merasa rendah, jangan merasa lemah. Ya, wa antumul a'laun, kata Nabi. Allah menyatakan wa antumul a'laun, engkau tinggi derajatmu in kuntum mu'minin, jika engkau adalah orang-orang yang beriman. Jadi keimanan itu akan mengangkat derajat seseorang. Keimanan itu akan meninggikan posisi seorang hamba di hadapan Rabb-Nya, dan akan Allah angkat di antara umat-umat hamba-hamba yang lainnya. Itu janji Allah Ta'ala. Kemudian ditegaskan dengan lebih gamblang lagi di dalam surat 24 ayat 55. Coba kita simak surat 24 ayat 55. Langsung dibaca terjemahnya. Menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan, bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka dengan agama yang telah Dia ridhoi. Dan Dia benar-benar mengubah keadaan mereka setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dan tidak mempersekutukanku dengan suatu apapun. Tapi barang siapa tetap kafir setelah janjinya itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Insyaallah. Ini Pak, jadi ini janji Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mengangkat umat yang beriman menjadi khalifah, menjadi penguasa, sebagaimana Allah telah menjadikan orang-orang beriman sebelumnya menjadi penguasa. Ya, mengatur bukan diatur, menguasai bukan dikuasai. Syaratnya beriman, beramal soleh, dan tetap mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya sekarang suara-suara yang lantang di luar sana kita saksikan, masya Allah. Ya, bukan semakin meninggikan Islam, semakin memperburuk nilai-nilai keislaman. Kemudian yang keempat, apa langkah kita untuk bisa menggapai kemuliaan umat ini? Terjaganya umat dan turunnya pertolongan Allah kepada umat ini. As-sabru wat-tabat. Bersabar di atas agama dan keteguhan hati di atas sunnah. Nih, sabar di atas agama dan keteguhan hati di dalam memegang sunnah. Allah Subhanahu wa taala firmankan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surat 46 ayat 35. Surat 46 ayat 35. Fasbir
kama sabara ulul azmi minar rusul wala tasta'jil lahum. Hai Muhammad, bersabarlah kamu. Bersabarlah kamu. Kama sabara ulul azmi, sebagaimana kesabaran para ulul azmi. Siapa mereka? Para nabi yang diberikan keteguhan hati oleh Allah Ta'ala. Para nabi yang dihadapkan ujian-ujian yang sangat berat, tapi mereka tetap bersabar di atas agamanya. Dan mereka istiqomah di dalam mengajarkan ilmu. Tidak berubah keadaan mereka. Ilmu, mereka berdiri tegas di atas ilmu. Jadi misi para nabi tidak ngurusi tipu daya. Ngapunten, saya ulangi. Tidak sibuk ngurusi tipu daya. Kemarin pas duduk-duduk sesama banyak pengajian, Ustaz, gimana pendapat antum dengan apa ini reshuffle? Malah ngurusi reshuffle barang. Cik dhuwur ya sampean. Ini tokoh-tokohnya ini sudah jelas orang-orang yang betul-betul terang-terangan membenci sunnah. Ini kalau jadi dulu runyam kita. Itu kan teori manusia. Paham ini Pak? Sehingga ketakutan-ketakutan dari awal sudah ada di dalam hati kita ini. Dan kita sibuk mikirin ini. Tapi tidak berupaya untuk memperbaiki amal, tidak memperbaiki iman, tidak memperbaiki ilmu, dan tidak melipat gandakan kesabaran. Kenapa? Apa rahasianya Allah memerintahkan Nabi untuk bersabar? Apa rahasianya Pak? Pertama, Allah akan dengan kesabaran itu, kalau berhasil membawa kesabaran yang tentunya sudah dibangun di atas ilmu, iman, dan amal soleh yang tadi sudah kita sampaikan. Ya, ketika orang kesabaran di atas ilmu, kesabaran di atas iman, ya, ini jangan dihubung-hubungkan dengan logikanya, ditaruh dulu. Kita itu terlalu nopo nggih? Kayak peramal ngono Pak kalian. Ini nanti kalau jadi ini, masya Allah, ini kemarin aja suaranya kayak begitu, lantangnya ini. Ini ada seorang yang sangat benci dengan sunnah diangkat menjadi menteri, itu loh, rame gak karu-karuan. Sampai kajian-kajian kan usah dicibukkan, wis gak ngurusi ngono Pak. Ustaz, tapi kita kan peduli urusan dhewe nek ngurusi ngono. Aku tak ngaji ya. Kalimat saya ini dikira orang mengatakan sebagaimana keumuman ustaz-ustaz kita seakan-akan cuek dengan keadaan. Tidak ayol ikhwah, wallahi tidak. Antum pahami dengan benar ini. Antum pahami dengan benar. Saya melihat apa sih? Ketika ada penetapan si fulan menjadi menteri ini, penentu untuk urusan agama ini, langsung saya banjir ser-seran itu. Ustaz, ini jadi menteri, alhamdulillah. Loh, bukan ini lelahi Ustaz, ya mbuh. Rame sekali dibicarakan. Terus antum kira gimana? Apa Allah juga nggak punya tipu daya menurut antum? Hah? Kita lihat kisah Nabi SAW dikepung ketika orang-orang Quraisy mencium aroma Nabi akan hijrah. Langsung rumah beliau dikepung oleh orang-orang kafir. Supaya apa? Supaya Nabi tidak lolos, tidak keluar dari rumahnya. Kita punya keyakinan tauhid rububiyah. Masih ada tauhid rububiyahnya kita? Masih ada? Udah foto-fotonya di-share aja, ditutup itu bentuknya. Kalau antum masih punya keyakinan tentang tauhid rububiyah, di situ Anda menyatakan al-mudabbir. Apa al-mudabbir? Allah yang maha mengatur. Antum tahu malam itu ketika orang-orang kafir bersekongkol, ya, berkumpul bersatu padu mengepung rumah Nabi SAW, sehingga sudah dipastikan Nabi nggak akan keluar, nggak akan lolos. Dipastikan Allah jadikan mereka mengantuk dengan kantukan yang luar biasa. Yang ngatur alam ini Allah, ikhwah. Kayak kita nggak punya Tuhan saja kita ini. Melok gemes aja. Banjir ser-seran. Ustaz gimana? Biar ngurusi Allah. Antum sudah sempat baca Quran belum antum? Belum. Baca Quran dulu. Turun maca Quran wis ngeser gambar. Ini kan kengangguran kalau sampai sampean.
Dan kita ngobrol diskusi di grup itu, bicarakan sih, ya Allah, suara antum nggak ada manfaatnya, ikhwah. Mal faidah sama sekali nggak ada faidahnya. Itu nggak merubah keadaan antum. Sakit dipahami ya? Sibukkan dengan ilmu, sibukkan dengan Quran. Allah akan tolong. Nabi Musa alaihissalatu wassalam, ketika sudah dikumandangkan oleh Fir'aun dan menjadi aturan negara, menjadi hukum negara, dilaksanakan di seluruh lapisan. Bayi dilahirkan oleh Bani Israel laki-laki langsung bunuh, menjadi hukum negara. Nek sampean sing didoleki sesuk nyamar-nyamar dadi wong wedok, Pak. Mungkin kemulan, mungkin brengosan, mungkin topengan. Ini bayi. Piye bayi ki nyalani untuk menyelamatkan diri itu? Dengan kekuatan, kekuasaan yang dolim yang luar biasa yang dilakukan oleh Fir'aun ini. Wa makaru wa makarallah. Wallahu, kemana keyakinan kita itu? Jadi kalau saya alhamdulillah sampai hari ini, semoga Allah, doa-doa kami, mudah-mudahan pemimpin-pemimpin tetap diberikan apa? Petunjuk oleh Allah Ta'ala. Antum lihat Umar, ya Allah. Umar sebelum dapat hidayah kayak apa dengan Islam? Hah? Gak kena diomong, Mbak, gak kena diomong. Antum gak tahu ya, Umar itu bencinya dengan Islam bukan cuma mengadakan permusuhan yang mungkin kita bayangkan, gak. Umar itu ketika menyatakan aku benci dan akan musuh umat Islam, setiap ketemu kaum muslimin itu pasti diganggu dan disakiti. Gak laki-laki, gak perempuan. Tahu gak itu? Itu Umar. Gitu loh. Jadi setiap ketemu di pasar, ketemu kaum muslimin, langsung diganggu dia, disakiti dia, dianiaya oleh Umar. Gak laki-laki, gak perempuan. Suatu ketika ada seorang muslimah berpapasan dengan Umar, gak diganggu, Pak, gak diganggu. Akhirnya begitu pulang, dia cerita, aku tadi ketemu dengan Umar, langsung sama suaminya itu dibuka semuanya bajunya itu. Khawatir apa? Hah? Aku gak disakiti, enggak. Ngapain kamu buka? Aku gak disakiti oleh Umar. Terus si wanita ini mengatakan, mungkin Umar akan mendapatkan hidayah. Begitu istrinya ngomong Umar mungkin mendapat hidayah, apa kata suaminya? Perkataan suaminya ini dibabadikan oleh para ulama. La yuslimu Umar ibnul Khattab hatta yuslimu Khimar ibnul Khattab. Umar tidak akan masuk ke dalam Islam kecuali keledainya maca syahadat dhisik. Artinya apa ini? Hah? Tapi lihat, di saat Umar kenceng-kencengnya memusuhi Nabi dan melepas sarung pedangnya dan mengatakan ketemu Muhammad tak bunuh, dan itu bukan abal-abal, serius. Di saat seperti itu Nabi menguatkan doanya, Allahumma izzul Islam, ya Allah muliakan Islam ini, imma Umar bin Khattab wa imma Amr bin Hisam. Entah mana yang kau pilih dari dua ini ya Allah, apakah Umar bin Khattab atau Amr bin Hisam. Insyaallah, ya Allah muliakan Islam dengan dua orang ini. Apakah Umar bin Khattab atau dengan, subhanallah, yang membolak-balikkan hati itu siapa? Nah, ketika antum cemot-cemot dengan pernyataan Gus Yakut, enggak, ana nanya ke antum, sempat enggak doakan kebaikan? Wong ngono Ustaz, antum Allah yarham. Kenapa ayo? Antum enggak percaya kalau Allah juga punya kemampuan membolak-balikkan hati? Antum enggak yakin dengan Allah? Sehingga lisan kita berat mendoakan kebaikan mereka. Antum enggak yakin bahwa Allah mampu? Insyaallah, ini ikhwah kesalahan kita. Jangan dilogikakan. Makanya kalau sudah melibatkan Allah, urusannya keyakinan. Insyaallah. Makanya orang-orang dulu itu anteng, tenang, tegar. Seperti Hajar ketika ditinggal oleh Nabi Ibrahim, begitu dijawab Allah yang menyuruh saya, langsung dia bersumpah kepada Allah. Hajar, wallah, demi Allah,
la udayyi'unallah. Allah tidak akan menyia-nyiakan saya. Ibrahim, pergilah kamu. Tidak takut dengan sebuah peristiwa. Kenapa? Allah pasti menolong saya. Itu Hajar. Makanya anteng Hajar. Sendirian, Pak. Ini ketawakilan kita sudah hilang semua hari ini. Diliputi dengan ketakutan, kecemasan. Lalu ditempatkan di mana Allah ini? Kita taruh di mana Allah ini? Ya. Terus sejarah itu apa nggak ada fungsinya? Tarikh itu apa nggak ada manfaatnya? Makanya kenapa kita disuruh belajar tarikh? Kenapa? Karena di dalamnya itu mengandung peristiwa-peristiwa yang dialami oleh para nabi dan para duat di zaman itu bisa terjadi di zaman kita sekarang. Keajaiban Allah akan didatangkan ketika kita mengikuti petunjuk dari Allah Ta'ala. Mari kita lihat rahasia indah yang dibalik kesabaran ini. Pertama, Allah akan memberikan kemuliaan yang banyak di dalam kesabaran itu. Nah, ini yang pertama. Akhlaknya baik, kemuliaan Allah limpahkan kepadanya, pintu-pintu kebaikan dibuka oleh Allah dengan kesabaran itu. Allah sebutkan hal ini di dalam surat 41 ayat 35. Ya. Surat 41 ayat 30. Wa ma yulaqaha illa alladzina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu haddin azim. Ya. Dan sifat-sifat yang baik itu tidak akan dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang sabar, dan tidak dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Itu satu, janji Allah kepada orang-orang yang sabar. Allah akan buka pintu-pintu kebaikan untuknya. Allah limpahkan rahmatnya, kebaikan, kemurahannya, anugerahnya kepada orang-orang yang sabar. Itu satu. Yang kedua, apa janji Allah? Apa janji Allah? Allah akan menurunkan bantuan. Allah akan menurunkan bantuan. Kita akan mikir, makanya berkali-kali. Ini nasihat juga teman-teman, bagi teman-teman yang harus akan meratakan kedoliman. Timbul pertanyaan banyak Pak itu Pak. Ya Allah. Ya. Mari kita lihat di dalam surat 3 ayat 125. Surat 3 ayat 125. Bala in tasbiru wa tattaqu wa ta'tukum min fawrihim hada yumdidkum rabbukum bi khamsati alafi minal malaikati musawwimin. Silakan. Cukup jika kamu bersabar dan bertakwa ketika mereka datang menyerang kamu dengan tiba-tiba. Niscaya Allah menolongmu dengan 5.000 malaikat yang memakai tanda. Masya Allah. Ayat ini untuk Nabi Muhammad. Lalu kenapa diabadikan oleh Allah? Supaya orang-orang di kemudian ketika mereka berdakwah tentang tauhid ini menggunakan kaidah-kaidah seperti ini. Kesabaran itu akan mendatangkan pertolongan Allah. Nah kita ini kadang-kadang ya gumang loh Pak, terlalu cerdas. Ya, melogikakan itu loh. Makanya kalau kajian-kajian kita ini ada satu orang yang punya pangkat, langsung viral. Ya, langsung viral. Tapi kalau ada orang ngaji-ngaji yang mungkin total pentol, nggak viral. Coba lu jenderal melok ngaji ning kene rutin, masya Allah heboh Pak. Ya, heboh. Jenderal ngaji di Kolbun Salim jamaah rutin, masya Allah heboh. Situ aja jenderal ngaji heboh ini. Atau mungkin tangan kanannya Pak Bupati ngaji, masya Allah heboh langsung. Ya, heboh. Langsung viral fotonya ini. Apalagi kita ini fotografer semua. Masya Allah. Pinter sekali kula sampean tukang ngeser-ngeser itu ya Allah. Coba tukang kerupuk, dodol pentol, ana wong 5 ngaji, gak ana sing viralno. Nenggape. Ya. Itu terlalu bersandar kepada kekuasaan kita.
Ya. Jadi paham ini Pak? Kemenangan itu bukan karena pasukan, Allah akan menolongkan pasukan-pasukan dari Allah Ta'ala yang tidak terlihat oleh mata kita. Sudah berjalan saja kita sesuai dengan sunnah dan jangan heboh gitu. Ngaji sesuai dengan sunnah, ngaji sesuai dengan syariat, dengan pemahaman Ahlus Sunnah yang benar. Ya, yang tidak mudah teracuni dengan subhat-subhat yang mengerikan. Yang ketiga, jadi kalau antum takut dengan tipu daya, makar, tipu muslihat, mereka punya rencana strategis, sudah. Apakah rencana seperti itu hanya zaman sekarang saja? Hah? Apa tipu daya itu cuma zaman sekarang saja? Lihat Nabi SAW, orang kafir Yahudi, Nasrani, ateis gabung jadi satu untuk menggulingkan dakwah Nabi. Nabi gak ngurusi. Nabi ngurusi apa? Dakwah. Tetap lempeng ngajari umat kepada tauhid. Yang gak sholat diajak sholat, yang gak jilbab diajari untuk jilbab. Nabi gak ngurusi tentang fitnah itu. Dan apa yang terjadi ayo ikhwah, Allah yang ngurusi. Masya Allah, kita gak sadar ini. Mari kita saksikan. Itu diabadikan oleh Allah dalam surat 3 ayat 120. Ya, surat 3 ayat berapa? 120. Ini penting, makanya saya bahas ini. Karena kita gini banyak ketakutan luar biasa. Sudah biasa sajalah. Ustaz, ngaji niku nek diprek, ya prek yang diprek nih piye. Engko dina berikutnya ngaji ngono lho. Wis to. Kamis prek, Pak. Iya prek, Jumat ngaji ngono lho, Pak. Masih ditutup ya enggak apa-apa, main dibuka lah selesai gitu. Enggak padha pegel sesuai. Ya. Udah. Allah yang mengatur sudah. Kita libatkan Allah. Kita libatkan Allah Ta'ala. Jelas ya? Kita lihat surat 3 ayat 120. Silakan dibaca. Jika kamu memperoleh kebaikan, misalnya mereka bersedih hati. Tetapi jika kamu tertimpa bencana, mereka bergembira karenanya. Jika kamu bersabar dan bertakwa, budaya mereka tidak akan menyusahkan kamu sedikit pun. Masya Allah. Allah meliputi segala apa yang mereka kerjakan. Masya Allah, katakan apa? Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'ah. Kalau kamu bersabar dan memperbaiki ketakwaanmu, la yadurrukum, kata Allah, tidak akan membahayakan sedikit pun kepadamu tipu daya mereka. Biarkan saja. Sudah mulai Pak, saya awal dan saya ngaji sunnah ini enggak karu-karuan saya. Ditutup PTPK saya 100 anak itu buyar. Katanya enggak punya, memang enggak punya plakat di rumah saya TPK, tapi enggak punya plakat, tapi jamaahnya paling banyak. Soalnya gratis. Di kampung masjid kalah dengan jamaahnya saya. Ditutup total bres. Ya ditutup yo prai Pak. Jangan dibuka. Enggak, Kira saya coba kumpulin lagi beberapa ponaan-ponaan, kerabat-kerabat, remaja-remaja. Mulai ngaji lagi 1, 2, 3 anak, 100 anak. Tiap hari ngaji di rumah, ditutup total. Gara-gara apa? Gara-gara doanya saya ajari, yang asalnya kabirau, saya kenalkan Allahumma ba'id. Mengono tok. Ya Allah, ditutup gara-gara kui. Padahal sama-sama dengan doa kita cari ajaran baru. Soalnya gak tahu krungu sing jenenge Allahumma ba'id. Iki dongane wong ndi ngono e. Makane tak ngaji yo. Ngono iku gak ngaji tapi nek ngomong doa ki ndaki yo. Sing gemes lah yang ngono kuwi to. Makanya bagaimana caranya sekarang? Ilmu, Pak. Makanya jenengan tolong ibu-ibu, ya ibu-ibu yang punya kapasitas, punya kelebihan bacaan Quran, adakan kajian seluas-luasnya. Jebol ibu-ibu yang lain, tarik ibu-ibu yang lain. Cuma saja jenengan bagaimana caranya sekarang kalau jenengan sudah mulai mengumpulkan orang-orang, diajari mulai bacaan Fatihah pelan-pelan satu persatu. Nah kemudian bagaimana orang itu ketagihan ketemu jenengan gitu loh. Rai ini gue sing apik ngono, rai ini gue ini. Ngerti maksudnya sampean? Terus omongi ojo suka menghukumi dulu, dituntun, nggak tahu Pak masalahnya. Jangan langsung beras-beras ngepethuk uang nih. Ada tahapan-tahapan yang perlu dilalui gitu.
Saya Pak, waktu di perusahaan kami itu dikenal paling ekstrim. Tidak ada wilayah Jawa Timur memasukkan sip 2 karyawan perempuan kecuali pabrik saya. Sip 2. Kalau sip 2 niku Pak, Masya Allah, wis kayak bojone dewe-dewe ngoten Pak. Padahal teman-teman kerja itu. Saya ngelihat itu ngeri ya. Akhirnya saya coba ketika acara reuni arek pabrikan. Silaturahim halal bihalal itu. Saya datangi acara dangdutan. Saya terus jenengan ngisi pengajian. Kate dangdutan kok pengajian gak usah. Sedikit mau nasihat, enggak, saya cuma menyampaikan barangkali ada teman-teman ini yang kepingin belajar ngaji, tak persilakan, tak ngomong waktu sedikit. Kalau nasihat percuma, kesamaan kate jogetan kok tak nasihati. Mending jogetan dhisik kok malah tak nasihati ngono lho. Kewalik ngono. Ya pun terserah. Akhirnya tak sampaikan, barang siapa teman-teman yang ingin ngaji dari mulai 0 putul, saya persilakan. Nanti waktunya, tempatnya disiapkan, kitab jilbab saya siapkan. Alhamdulillah. Dari anak-anak yang tidak ngerti sopan santun, dari mulai nggak kenal tentang akhlak dan adab, mulai belajar. Hari pertama ngaji ini Pak, seragam bupati yang dipakai itu, buka paha tinggi-tinggi itu. Saya kata ngaji, blek mateng kon aku. Mbak iki gak ngaji nek ngene Mbak carane Mbak. Gimana Mbak? Ngapunten sampe ndolek koran dhisik ngono aku. Pokoke ndolek koran Pak, ngaji niku dengkule ditutup mbek koran. Sampeyan nggawa sapu tangan, beto. Tutup ono unyeng-unyeng mengunak. Akhirnya kudungannya nggak pakai apa? Sapu tangan. Hari pertama, wallahi ini terjadi. Wallahi terjadi. Akhirnya begitu selesai ngaji dan kita kepingin baik gitu ya. Akhirnya saya sampaikan, kalau satu misal pas ngaji jenengan pakai apa jenenge iku? Kulot atau celana sing komprang atau jubah daster ngono ya. Ya kok daster apa? Pokoknya panjang untuk menutupi. Jadi pas ngaji saja. Terus nggak jilbab, ini pas ngaji aja. Sakit mboten? Sakit Ustaz. Alhamdulillah besoknya jadi ngaji nggak apa? Jilbab masing-masing. Kalau mari ngaji didadai kabeh. Bertahap. Subhanallah dalam 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, setengah tahun pabrik kami disebut pabrik berjilbab. Saya nggak kepingin kira-kira menjadi sumber kebaikan bagi orang lain. Saya tidak kepingin menjadi sumber hidayah bagi orang lain. Coba dibuka kajian-kajian. Baik bapak-bapak sing wingi belajar taksin itu wis lulus napa durung? Hah? Durung lulus perselairan kabeh, pensiun kabeh. Dilanjut mana? Dibuka lagi. Lah fungsinya apa? Engko biasa men hidup di RT sing apik ambek tonggo kanan kiri, jangan ngaji. Ayo Pak belajar apa? Maca wis jangan mangan bakso, sakon mangan rawon ngono lho. Tadi orang itu ketagihan ketemu dengan jenengan. Jelas ya? Baik. Nah setelah itu kita serahkan kepada Allah Ta'ala. Jangan dilogi-logikakan. Jangan diakal-akali syariat ini. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'an. Makanya umat ini membenci kita itu karena gak tahu ilmu Pak. Gak tahu ilmu. Wallah gak tahu ilmu. Di Malang itu ada driver jemputi Ustadz, itu dulu benci dengan sunnah itu. Karena cerita langsung ke saya kemarin bulan yang lalu pas jemput Ustadz, saya tak cerita ya. Nggih Pak, hidayah niku indah ya. Saya dulu itu Ustadz, kruweketen ndelok model-model koyo Ustadz ngene. Wis kuru, calonane cingkrang, mecis blas ngoten niku. Kok seneng nggih klambi koyo gombyor-gombyor ngono kuwi lho. Apa benci amit-amit Pak. Sing dipek opo nih ngoten lho jarine. Wis kuru terus jenggote dawa. Kak matching blas ngoten niku. Akhirnya apa? Penasaran. Kenapa sih kelompok ini kok mosok keras seperti itu? Akhirnya ngaji, Pak. Begitu ngaji, subhanallah, ono ayate mbas iki ono hadise. Saya mikir di rumah, sing salah sing ndi wong-wong iki. Cocok kabeh karo Quran. Akhirnya lama-lama sembunyi-sembunyi dia ngaji sampai akhirnya seluruh keluarganya ngaji sekarang. Makanya ini logika, jangan dilogikakan. Paham ya? Ini keutamaan kesabaran. Makanya kalau kita sabar, ya kalau kita sabar, apa katanya? Allah akan melimpahkan segala kebaikan, Allah akan menjaga kita dari tipu daya, dan Allah akan memberikan pertolongan. Dan masih banyak lagi janji-janji Allah yang lainnya.
Yang terakhir, Allah akan memberikan kemenangan kepada umat ini. Allah akan memberikan apa? Kemenangan. Surat 8 ayat 45. Surat 8 ayat 40 ayat 45. Sudah ketemu? Iya, silakan. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu pasukan musuh, maka berteguh hatilah dan sebutlah nama Allah banyak-banyak, berzikir dan berdoa agar kamu beruntung. Masya Allah. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan. Apabila kamu bertemu dengan musuh. Nah, yang namanya perang itu enggak mesti harus dengan senjata, Pak. Sekarang di negeri kita ini perang, tapi bukan dengan senjata. Maka kita pun bukan melawan dengan senjata. Mereka melakukan dan ditipu daya, kita melawan dengan ilmu dan keyakinan. Paham ini? Ini kita melakukan. Nabi perang dengan orang-orang kafir. Awal jihadnya Nabi apa? Jihad ilmiah. Jihad apa? Ilmiah. Apalagi yang kita hadapi sekarang kaum muslimin sendiri. Masa kita mau perangan teman-teman sesama kaum muslimin, melempar batu kena dasi bocor, kalah bonek sampean. Apa bedanya kalau peserta bal-balan itu sampean? Ya Allah, enggak mendidik sama sekali. Ya. Allah katakan, apabila kamu bertemu dengan musuh, syariat pertama kata Nabi, fasbutu, berteguh hati. Apa itu? Sabarkan dirimu. Nah, lontaran peluru-peluru yang diberikan kepada kita bukan peluru-peluru senjata itu, Pak. Celaan-celaan, fitnah-fitnah ditujukan kepada kita, julukan-julukan yang enggak enak, yang menyakitkan hati. Itu sudah nek jari wong Jawa niku sego jangan, Pak, nek wong dakwah niku. Ya. Kalau saya sendiri mikirnya nek kalau kita dicaci maki, serodok pantes lah. Hanya Dewi kapate apik sian. Halo? Nabi yang mulia, yang tidak punya cacat akhlaknya, dicela apa enggak? Kesabarannya sempurna, kedermawanannya sempurna, pemaafnya sempurna, akhlaknya sempurna, kelembutannya sempurna, dicaci maki, dihujat, dicela, sing gendeng, sing tukang sihir, masya Allah, macam-macam. Ya. Jadi kalau sekarang kita mendapatkan lakop-lakop julukan yang tidak baik, itu sunatullah, nggak usah kaget. Kan sudah saya sampaikan, kucing iku nggo ndai unine mesti meong. Paham ya? Kucing Arab nggak mungkin ana nggak mungkin. Meong. Ya. Kucing Inggris meong nggak mungkin. No. Meong, Pak. Kucing India nehi. Bukan begitu, meong. Orang kafir, orang munafik bunyinya sama saja sejak dulu sampai akhirat nanti. Bisa dipaham? Jadi nggak usah ngurusi cacian, itu sudah biasa. Makanya kemarin ketika ada orang mencaci maki, dibalik caci, masya Allah, akhirnya terjadi apa? Kekacauan yang mengerikan, kan? Hanya dari lontaran. Tapi ini Nabi, ini kalau mungkin ngapunten sekali teman-teman, mungkin cucunya Nabi gitu ya. Ini nabinya. Caci maki tidak karu-karuan, dicucat luar biasa. Dan itu Nabi yang paling sempurna. Makanya tolong ini kita kondisikan dengan sebaik-baiknya. Jalan sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah, itu kita jalankan. Yang terakhir, jalan untuk menggapai kemuliaan adalah sibukkan diri dengan menghiasi akhlak yang baik. Sibukkan diri dengan menghiasi apa? Akhlak yang baik. Ketika orang mensibukkan diri untuk menghiasi anak-anaknya dengan akhlak, istrinya dengan akhlak, keluarganya dibangun di atas akhlak, ini kemuliaan akan terbangun di umat ini. Ya, terbangun di tengah-tengah umat ini. Kemuliaannya akan diberikan Allah, kewibawaannya akan diberikan Allah, kehinaan akan berangsur-angsur diusir oleh Allah dari kehidupan kaum muslimin ini.
Sifat-sifat yang tercela itu akan diusir oleh Allah. Sifat-sifat yang buruk akan dikeluarkan oleh Allah. Ketika umat Islam punya program, proyek besar memperbaiki umat ini dengan akhlak-akhlak yang baik. Bisa dipahami nih ya Pak? Dan itulah salah satu tugas utama Nabi SAW diutus. Innama bu'istu liutammima makarimal. Aku diutus oleh Allah tidak lain adalah untuk, kalau akhlak sudah baik, sifat-sifat tercela akan hilang, sifat-sifat rendah akan diusir oleh Allah. Ketika akhlak yang baik itu datang ke tengah-tengah kita. 5 langkah PR kita hari ini untuk mengantarkan kemuliaan diri kita kaum muslimin dan umat Islam secara umum. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan lahir batin kepada kita untuk bisa melaksanakan petunjuk yang mulia ini, sehingga kita bisa mendapatkan apa yang kita impikan. Demikian, kurang lebih mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.